Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Mari sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami butuh firman-Mu sebagai penuntun dan penopang dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terima berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari saya ingin saudara membuka Alkitab saudara di dalam Ulangan 28 ayat 13. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, perkataan ini Tuhan menyuruh kepada Musa untuk memberikan perkataan berkat bagi bangsa Israel. Perkataan berkat diberikan di atas gunung Gerizim dan perkataan kutuk di atas gunung Ebal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya sesuatu yang baik akan kita terima dari Tuhan. Kehidupan yang baik akan kita terima dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal dan mengenal menjadi seperti Kristus adalah tujuan tertinggi manusia. Ketika kita berbakti dan menyembah Tuhan dengan satu tujuan kita makin mengenal Dia dan makin seperti Kristus. Jadi berbahagialah kita kalau tujuan kita semakin mengenal Tuhan dan semakin menjadi Kristus. Jadi walaupun ada persoalan, pergumulan apapun, bahkan mungkin sekali penganiayaan, kita akan tetap bertahan, bahkan kita akan tetap setia. Perhatikan kata mendengar. Di sini dikatakan jikalau engkau mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan yang disampaikan Tuhan. Kata mendengar berarti kita memberikan telinga kita. Bukan sebesar berapa telinga kita, bukan bentuknya sebagaimana, tetapi bagaimana telinga kita dipergunakan betul-betul mendengar perintah Tuhan. Di dalam kata mendengar ini saya akan bagi dua. Ada beberapa kata di dalam bahasa Ibrani untuk kata mendengar. Yang pertama adalah kasyaf. Kasyaf artinya mendengar dan memperhatikan. Ada banyak kita begitu antusias mendengar firman Tuhan. Jadi hati kita ini selalu ingin kita rindu mendengar. Jadi di dalam hati ini mendengar dan memperhatikan. Jadi kasyaf itu mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin kita hanya seperti itu, mendengar dan memperhatikan. Tidak hanya itu saja, ada lagi kata mendengar yang disebut syama. Ini yang dimau oleh Tuhan dari kita, mendengar, memperhatikan, dan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah telinga kita ini kita mau pakai, mendengar, memperhatikan, dan bertindak. Kita lihat perjalanan bangsa Israel. Mereka betul-betul mendengar firman Tuhan. Betul-betul mereka memperhatikan hukum Taurat. Tapi saudara dan saya tahu bagaimana sejarahnya. Mereka terus berkancang di dalam dosa. Bahkan sampai suatu ketika Tuhan mengadakan mereka dibuang di Babel. Tetapi puji Tuhan, waktu di dalam pembuangan itu, di situ mereka bertobat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang mendengar, memperhatikan, dan bertindak. Jangan sampai kita hancur dulu baru kita mau bertobat, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus datang menegur kita dengan suara manis, bertobat. Ketika Tuhan Yesus datang, mungkin kita belum bertobat dengan suara manis dan lembut, dengan rotan. Maukah saudara dan saya seperti bangsa Israel harus dipukul dulu, dihancurkan dulu, harus dipalu dulu, harus digodam dulu baru kita mau bertobat? Tentu tidak. Sudah hancur-hancuran baru kita mau bertobat. Artinya telinga kita ini kita mau pakai
mendengar, memperhatikan, dan bertindak, ya. Tidak hanya kasyaf yang Tuhan mau dari kita, tapi syamah itu kita harus punya itu. Dan sebab itu berbahagialah kita, saudara dan saya, yang mendengar firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya dan melakukannya. Roh Kudus akan memampukan Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah firman Tuhan boleh kita lakukan, tidak hanya kita dengar, tidak hanya dengar dan perhatikan, tetapi kita juga melakukan, karena ini adalah penuntun di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih dalam firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, boleh didengarkan setiap mereka yang mendengar di rumah, menjadi kekuatan buat mereka, menjadi kekuatan yang baru, menjadi penuntun bagi mereka Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu, agar dari hari ke hari kami semakin mengenal Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam aktivitas kami Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.